memulai pelajaran kita, maka saya akan dulu menanyakan kabar kalian. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Saya ulangi lagi dengan semangatnya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baiklah. Hari ini kita materinya adalah tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, materi ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah tentang menganalisis makna Asma'ul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah menyajikan makna Asma'ul Husna, Al-Karim, Al-Wakil, Al-Jami, dan Al-Adil, Al-Akhir dengan berperilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Ya, saya akan menanyakan kalian.
belajar yang giat. Kita tidak mungkin akan menjadi orang yang baik kalau misalnya kita tidak mulai belajar dari sekarang. Kita lanjut ke, ada yang bisa memberikan contoh? Tidak ada? Oke, masuk. Tidak terayu ajakan orang lain, misalnya ketika ada teman itu mengajak kita untuk mengambil mangga orang lain. Nah, di situ kita tidak boleh langsung tercepat atau kita langsung mengikut apa yang diajarkan oleh teman itu. Kalau misalnya yang diambil itu adalah milik sendiri itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu adalah milik orang lain, maka kita langsung jangan mengikut apa yang diajak oleh teman. Al-adil artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat mutlak. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari oleh ilmu Allah yang maha luas. Dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Jadi begini, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu cobaan, bukan berarti bahwa kita itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaan apapun yang kita terima atau cobaan apapun yang Allah berikan kepada kita itu Allah tidak salah memilihnya. Ada yang terkadang kita merasa bahwa kenapa cobaanku berat sekali. Kadang ada yang begitu kan? Ya. Ada juga saya dengan dia ini saya lebih baik, terus kenapa dia itu kaya tidak punya cobaan dan saya cobaannya berat sekali. Tidak. Allah memberikan cobaan kepada kita itu bahwa kita dianggap mampu menghadapi cobaan itu. Jadi ketika Allah memberikan cobaan itu memang Allah sudah benar-benar mengetahui bahwa dia mampu. Kalaupun dia tidak mampu, itu tidak mungkin Allah memberikan dia cobaan. Jadi Allah menetapkan cobaan itu kepada orang-orang yang mampu. Kemudian ini salah satu contoh, tidak memihak orang yang bersalah kalau itu saudara atau teman. Ya. Yang ini berbicara tentang kejujuran. Jadi kalau misalnya ada teman yang jujur dengan ada yang salah, yang satu itu teman yang jujur, kemudian ada saudara kita, teman juga, dan kemudian yang dia itu melakukan kesalahan, jangan kita berpikir bahwa karena dia itu adalah keluarga kita dan terus sebagai teman kita, karena dia salah, kita dukung saja. Kita menganggap bahwa dia yang benar, itu tidak. Jadi kalaupun dia mengatakan itu yang jujur, maka kita harus mengikuti itu. Tapi kalau dia misalnya berkata yang berbohong, maka kita jangan ikut itu. Ya. Ini yang kedua adalah menjaga diri dari perbuatan zalim maupun kezaliman. Menjaga diri dari perbuatan zalim. Ini perbuatan zalim ini adalah perbuatan, ada yang tahu? Termasuk dari bagian perbuatan dosa. Ya, jadi jangan kita mengikuti perbuatan-perbuatan yang buruk kalau kita tahu itu adalah perbuatan tidak baik. Karena dosa apa yang kita lakukan itu pasti akan kembali ke diri kita sendiri. Masih semangat? Masih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa.
kalian akan menjawab. Saya tanya jawab ya. Ada soal yang sudah bagikan. Apakah kalian mengerti dengan penjelasan kita pada hari ini? Saya mau kalian menjawab bagaimana tadi perbedaan gambar dari yang saya sampaikan. Gambar satu menggambarkan bahwa seorang kakek yang sedang menyediakan sebuah pupuk kepada anak kecil. Kakek tersebut memiliki hati yang mulia dan dermawan yang tak segan ketika berbagi kepada orang lain. Hal tersebut sesuai dengan nama Allah yang baik, Al-Karim. Gambar 2. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Untuk pertanyaannya yang sama, silakan. Ayo. Perbedaan dari gambar tadi. Ya, silakan. Berdiri ya. Strategi kita untuk bagaimana kita melaksanakan Al-Asmaul Husna Al-Karim dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dari materi ini siswa-siswi sekalian sudah bisa dapat menyimpulkan materi kita tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mudah-mudahan penyampaian materi kita pada saat ini dapat bermanfaat untuk kita semua, guna dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melaksanakannya dengan baik. Baiklah, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan